Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Melekat Mengenal Lebih Dekat. Pada episode podcast Melekat yang keempat ini bakal dipandu sama aku Farisa dari Prodi Ekonomi Islam Angkatan 2025. Selamat siang dan salam hangat untuk seluruh mahasiswa ekonomi Islam Universitas Padjadjaran yang sedang menyaksikan Melekat 4 tahun 2025. Tahun ini Melekat keempat ini hadir dengan tema yang sangat bermakna, yaitu Grounded in Purpose, Ground in People. Tema ini mengajak kita untuk bertumbuh bersama orang-orang yang membawa kebaikan dalam perjalanan hidup kita. Dan hari ini kita kedatangan sosok luar biasa nih yang sangat mempresentasikan semangat tersebut. Kira-kira siapa ya? Bener banget. Hari ini narasumbernya seorang mahasiswa yang bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tapi juga aktif membangun ruang sosial dan pemberdayaan anak muda melalui karya nyata. Wow, keren banget. Kira-kira siapa ya? Beliau adalah Kang Wafa Akdisalam Sirajul Munir, mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Padjadjaran Angkatan 2024, sekaligus founder dan presiden dari Santrispace.id, sebuah platform pemberdayaan komunitas santri yang berfokus pada inovasi sosial, kolaborasi kreatif, dan digitalisasi pesantren. Nah, Kang Wafa ini tuh memiliki rekam jejak kepemimpinan dan prestasi yang sangat menginspirasi loh. Yaitu yang pertama, saat ini beliau sedang aktif di berbagai organisasi seperti Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Jawa Barat. Kemudian ada ISMIC, yaitu Islamic Economy Competition. Selanjutnya di bidang sosial, Kang Wafa ini pernah menjadi CEO kegiatan bakti sosial Ramadan, yaitu yang bertema Senyuman 12 yang melibatkan lebih dari 800 peserta di Bandung. Wah, keren banget gak sih? Dan yang gak kalah keren ada lagi nih, ternyata Kang Wafa juga menorehkan prestasi nasional seperti Third Place Syariah Business Plan Competition IDX Channel tahun 2025, semifinalis UI Innovation Wars tahun 2023, semifinalis Market Town Unpad Business Plan Competition 2022, dan yang terakhir yaitu dinobatkan sebagai Exemplary Student OSHK tahun 2023. Wow, ini sebenarnya capek sih kalau disebutin satu persatu karena banyak banget. Maka dari itu mungkin teman-teman udah pada penasaran kira-kira siapa ya? Tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut bersama narasumber inspiratif kita hari ini, Kang Wafa Akdisalam Sirajul Munir. Halo semuanya. Halo. Ya, halo. Boleh perkenalan dulu dari Kang Wafa? Oke, halo semuanya. Sebelumnya thanks for having me banget. Oke. Sinergitas kekeluargaan. Kekeluargaan. Ya. Nama aku Wafa Akdisalam Sirajul Munir dari Ekonomi Islam Angkatan 2024. Wah, oke. Halo, gimana nih kabar Kang Wafa hari ini? Alhamdulillah selalu baik sih. Selalu baik. Oke, setelah beres UTS ini gimana sih perasaan Kang Wafa? Pastinya lega sih. Iya. Oke, kira-kira kesibukan akhirnya ini tuh apa, Kang? Kesibukan akhir-akhir ini itu ya Santri Space lagi Santri Space. Oke, itu Yeah. prioritas utama ya? Iya, prioritas utama. Oke, aku jadi penasaran deh. Santri Space itu tuh apa deh, Kang? Oke, Santri Space itu nih itu kayak perkumpulan mahasiswa yang dulunya santri gitu, mahasiswa alumni santri gitu, dari berbagai atau lintas pondok pesantren. Itu sih. Jadi ya semacam perkumpulan gitu kan. Kita beritikat gitu kan. Kita punya tujuan untuk menyelesaikan atau membenahi masalah kesenjangan ekosistem santri terhadap dinamika abad 21 itu sih. Oke. Berarti santri Gen Z gitu ya? Iya, santri Foundernya Kang Wafa sendiri ini keren banget sih. Sebuah apresiasi buat aku karena bisa Terima ngobrol kasih. langsung Iya, sama narasumber sangat senang founder juga Santri semuanya. Space ini. Sangat Kayaknya bakal menarik banget nih topik Santri Space ini. Teman-teman mungkin udah pada penasaran juga dan gak sabar. Mari kita lanjut ke sharing session selanjutnya. Nah, Kang Wafa nih, aku mau nanya, bisa nggak diceritain awal mula terbentuknya Santri Space dan apa motivasi juga inspirasi terbesar Kang Wafa waktu itu? Oke, awal mula terbentuknya Santri Space panjang sih.
Tapi Santri Space ini baru masih muda lah kehitungnya, masih 1 tahun lebih. Masih merintis. Iya, masih 1 tahun lebih 1 bulan gitu, masih balita lah. Nah, kalau semisalkan awalnya berbentuknya gimana, kebentuknya gimana itu dari aku pribadi gitu. Aku ngelihat fenomena sosial aja sih, kayak ke teman-teman aku, fenomena sosial, fenomena lingkungan gitu, terutama potensi gitu kan di lingkungan aku. Oke, itu yang kedua sih sebenarnya. Yang pertama itu aku punya apa ya, semacam dorongan gitu dari guru aku gitu kan, persoalan apa yang sudah kamu pahami gitu. Nah, aku jadi kepacu nih, wah harus ada persoalan yang aku solve gitu. Akhirnya setelah aku keterima Unpad gitu kan, aku pengen menghasilkan karya lagi nih gitu kan. Apa sih gitu kan karya yang cocok gitu, entah bisnis atau apa gitu, bentuknya aku belum tahu. Akhirnya aku menelaah, mengobservasi lingkungan gitu kan. Akhirnya nemu titik-titik nih gitu kan. Ternyata aku tuh punya teman-teman yang suportif gitu, punya teman-teman suportif karena dulu juga di pesantren aku kebetulan berkesempatan dipercayai juga gitu dari menjadi beberapa ketua acara gitu. Akhirnya mahasiswa sama mereka-mereka lagi gitu kan. Nah, dari satu pesantren ini ada beberapa pesantren yang kita anggap saudara lah gitu. Pesantren aku Husnul Khotimah gitu. Nah, Husnul Khotimah ini biasanya bersaudara sama Asyifa dan Al-Kahfi Bogor gitu. Nah, aku ajak tuh, aku punya potensi sih, aku melihat potensi dulu sebenarnya. Ini tuh sebenarnya kita tuh bersaudara gitu. Cuman apa ya? Cuman nongkrong-nongkrong aja gitu. Aku sendiri bukan gak mau nongkrong atau gimana, cuman aku tuh emang nggak bisa gitu, kayak gak bisa nongkrong banget. Walaupun aku bisa membaur juga, cuman kayak nggak bisa kayak bersosialisasi. Oh iya, aku bisa improve nih, bercanda ini semuanya ketawa gitu. Aku orangnya emang di layar belakang lah gitu. Akhirnya aku menemukan potensi ini. Aku punya potensi eksternal, potensi internal aku gitu. Gimana sih internal aku ini bisa tadi punya manajerial atau metode-metode untuk membangun sebuah organisasi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, eksternal lagi, aku melihat santri-santri ini, keluaran pesantren itu ya tidak terlepas atau tidak lebih dari dua. Yang pertama itu dia gengsi ngebawa nama santri. Yang kedua dia itu bangga, cuman emang gak ada wadahnya aja gitu. Jadi kadang dia ngeluapinnya ke lembaga dakwah gitu, Islam gitu. Nah, kita pengen punya diversifikasi aja sih, bukan untuk menyaingi gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat ada lagi nih, itu eksternal tadi, kesenjangan ekosistem santri. Ternyata kalau dilihat data dari seluruh jumlah santri itu sekarang ada 4-5 juta gitu kan. Nah, dari keluarannya itu mayoritasnya itu pengangguran gitu, 60% kalau nggak salah. Terus ada 12% bekerja serabutan, 30-an% bekerja serabutan, dan 12%-nya ini melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, dari situ aku ketendang nih gitu, 12% gitu dari alumni santri. Sedangkan alhamdulillahnya lingkungan pondok aku hampir 80%, kalau di kuantitasin itu 500 orang itu ke perguruan tinggi. Wah, berarti aku beruntung banget nih punya posisi kayak gini gitu, punya kesempatan kayak gini. Nah, aku gak pengen sia-siasin 4 itu sih. Akhirnya aku punya titik-titik itu, ke 4 titik itu aku connecting the dots gitu kalau bahasanya. Aku brainstorm sama ChatGPT helps me well banget gitu kan. Iya, kayaknya semua orang membutuhkan ChatGPT. Iya, betul. Kayaknya kalau gak ada ChatGPT, santri gak bakal ada sih. Iya kan, bener juga ya. Iya, itu aku dari awal semester 1 gitu kan, ngobrol-ngobrol sama ChatGPT gitu kan. Tapi sama mentor-mentor juga. Aku set kayak minimal aku udah ngobrol sama 40 mentor nih. Wow. Sebelum sebelum ngebuat Santri Space gitu. Walaupun nggak terlaksana secara 40 banget gitu kan, cuman setidaknya udah banyak lah aku ngobrol sharing-sharing. Ya, sharing gimana sih cara ngerintis gitu kan. Nah, akhirnya aku buat deck gitu, buat deck kayak pitch deck,
presentation, business plan, tapi santri space gitu. Santri space ini aku belum tahu nih ini judulnya komunitas atau apa. Yang penting mah ngumpul weh gitu. Ngumpul mahasiswa alumni santri ini gitu. Akhirnya aku ajak tadi pesantren yang aku anggap saudara mungkin kayak Al-Kafi Ashifa gitu kan. Itu utama set. Wah, cuman kalau kita aja nih kayak kurang gitu. Kayak kurang aja gitu. Aku kepikiran ngajak emang kalau orang nyebut santri itu pasti kedengerannya ke sana. Aku ajak Gontor. Aku ajak dari Gontor. Terus aku pengen nge-solve juga nih biar gak santri-santri aja gitu. Karena tadi ya aku pengen lintas pondok pesantren juga kan. Aku pengen gak santri-santri aja juga, tapi itu juga masuk ke pikiran aku gitu. Akhirnya aku nyari nih ada Man Ice, mungkin teman-teman tahu Man Ice, Insan Cendekia. Insan Cendekia Serpong gitu. Itu kan sangat apa ya, menjawab tantangan tadi dari 4 titik itu gitu. Kalau gimana caranya kalau Islam tuh punya ya tadi agama yang benar, cuman ilmiahnya juga jalan gitu. Benar. Akhirnya aku udah ya ajak lah beberapa dan berbagai latar belakang juga kalau aku boleh sebut gitu kan, dari berbagai ormas gitu kan. Kalau pesantren yang ada berormasnya gitu, aku juga ajak gitu. Akhirnya santri space ini independen gitu kan. Diharapkannya begitu, dan itu yang hal mahal di santri space, hal yang paling mahal di santri space itu independensi gitu. Akhirnya terbentuk lah gitu, walaupun banyak sih ceritanya. Jadi waktu itu ada 17 orang kan. Berawal dari 17 orang. Nah itu ceritanya macam-macam nih. Dengan latar belakang orang yang berbeda-beda 17 orang juga. Ada yang aku pitch deck emang formally kayak oh ya ayo santri space nih gini-gini. Cuman fun fact-nya, aku kalau teman-teman tahu itu ada Pawon kan. Tahu Pawon Jatinangor. Ya, warkop tempat makan gitu. Tahu. Nah, aku duduk di sana, aku pertama kali itu ke Pawon, aku nggak tahu apa-apa. Ya udah aku duduk terus ngerjain pitch deck santri space juga. Nambahin lah biar nambah tertarik gitu. Benar. Akhirnya ada orang lewat set gitu, ngelihat kalau di layar aku tuh ada santri gitu, santri space gitu. Oh mungkin orangnya penasaran, akhirnya nyolek aku. Terus dia bilang santri juga gitu. Ngajak ngobrol. Itu kondisinya Kang Wafa sendiri? Aku emang ya itu emang lagi ngebuat sengaja kan. Nah terus iya kenapa gini-gini. Akhirnya ngobrol set, emang dia ngutarain juga sih, aku pengen belajar apa bersosial, public speaking gitu. Akhirnya klik nih, ya udah deh, pesantren ya sama-sama pesantren, yuk aku ajak gitu. Dan banyak lagi gitu kan, ada yang ya 17 orang tuh beragam lah gitu. Itu sih akhirnya 17 orang itu bangun sistem, kita ngobrolin apapun yang diperluin santri space sebagai mungkin perkumpulan. Akhirnya nemu kita buat bahasanya komunitas aja gitu. Sebelum komunitas tuh ada project sosial. Jadi sebenarnya project sosial tuh santri space tuh pengen cuman diadain seasonally lah. Jadi cuman sampai hari santri tahun, jadi cuma 1 tahun santri space bubar gitu. Hari ini ya, hari santri. Iya betul, ketepatan hari ini gitu. Jadi kita pikirnya kayak udah kita bubar aja santri setelah hari santri gitu, karena kita juga tadi kan cuman temen yang emang pengen punya hal yang dikeluarkan gitu ya. Cuman sering berjalan waktu, kita tuh pertama kali ngadain project sosial itu bedah musola gitu. Tadi ada 4 titik, terus aku pengen nambahin lagi nih value santri space gitu kan. Mungkin bedah musola tuh kita pengen mikir gimana caranya bedah musola ini bisa masuk gitu, atau setidaknya ya bisa masuk sih, kebaca sama orang-orang tuh gak sekedar ini organisasi Islam aja gitu. Walaupun itu gak salah juga gitu, cuman kita pengen cari diversification gitu kan. Akhirnya kita bedah musola tapi sama kafe. Kalau aku sebut mungkin kafenya di Jatinangor juga. Di Jatinangor juga. Kafe Tiwal gitu. Titik awal itu, Ya, titik awal. Jadi ada tim santri space itu yang ngelihat musolanya Tiwal ini mungkin terbilang belum ada musola gitu kan. Dan kalau pengunjungnya sholat itu di musola sebelah. Nah, kita nge-solve tuh gimana caranya kita bisa membawa nasib lah. Kayak ngebayangin gak sih musolanya dipakai terus gini-gini. Akhirnya kita propose ke Tiwal gitu. Kafenya, Ya, kafe Tiwal dengan segala macam caranya gitu kan. Akhirnya kita dapat dukungan Tiwal, masyarakat. Dua itu yang membangun santri space
awal sih itu sih. Oh berarti relate banget ya karena sekarang tuh emang terlalu banyak kafe tapi nggak semua kafe itu menyediakan musola yang Iya, dimana kan betul. mayoritas agama itu Islam. Iya, iya. Kemungkinan kan pasti membutuhkan sholat gitu Mhm. karena prioritasnya sholat tapi nggak semua kafe itu menyediakan atau bahkan kurangnya akses Iya, untuk iya, betul. musola gitu. Kebetulan kemarin tuh kita ngajaknya tuh ngebenerin kamar mandi gitu, biar lebih enak lah gitu. Untuk wudhu dan lain-lain Iya. sebagainya. Oke. Berarti motivasi dan inspirasi dari Kang Wafa sendiri itu dari eksternal dan internal. Yep. Menurut saya Kang Wafa dengan usia yang terbilang muda ini memiliki motivasi yang besar nih. Salah satunya untuk mendirikan sebuah komunitas Santri Space ini. Yang pastinya Santri Space ini tuh diadakannya berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi bagi santri maupun masyarakat di luar pada zaman sekarang. Nah, Betul. pertanyaan selanjutnya yaitu Santri Space ini kan dikenal sebagai wadah kolaborasi santri dan pemuda muslim kreatif. Apa sih nilai utama yang ingin Kang Wafa tanamkan di sana? Oke, tadi nilai utamanya aku udah spill tapi baru sedikit sih. Tadi 4 permasalahan kan. Kita berangkat dari permasalahan dan waktu postingan pertama kali juga itu sama-sama resah gitu. Ada cutting jauh yang lihat, oh ini apa nih Santri Space, ngelihat namanya aja gitu kan, udah impress gitu. Sampai ayo kita ngobrol yuk, aku diajak ngobrol, didukung gitu kan secara mungkin pengetahuan gimana nih sih caranya Santri Space ini berkembang dan segala macemnya. Itu adalah 1, 2, 3, 4 cutting dari beberapa ya cutting pesantren atau apa dari pesantren sama pesantren aku juga gitu kan, mendukung lah hal itu. Nah cuman kalau ditanya nilai gitu kan, tadi gimana caranya taste gitu kan, taste aku atau bisnis model atau planningnya ini gimana sih gitu kan, gimana caranya gimana aku dan teman-teman aku tuh ngebangun Santri Space ini menjadi satu hidangan yang bisa diterima market gitu kan. Ini aku tadi kan bisa aplikasinya sesuai ilmu bisnis aja gitu gampangnya bahasanya gitu. Nah terus nilai utamanya tadi wadah kolaborasi santri dan pemuda ya. Iya. Gimana caranya kita nih emang namanya Santri Space kan, itu sangat eksklusif lah bahasanya. Iya sih, orang-orang pasti mendengar santri itu kayak santri gitu, pasti Islam, kemudian punya santri aja. Iya, gitu. Pasti eksklusif karena udahlah ini mah berarti lingkupnya segini aja gitu. Iya, tapi ternyata enggak, Kang. Iya betul, karena tadi orang ngedengar Santri Space itu sangat eksklusif gitu. Benar. Cuman entah kenapa tadi aku mungkin sering istilahnya tuh semesta mendukung ya gimana caranya tadi santri ini berinisiator membuat satu wadah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu yang mendukung tuh di remaja muslim juga gitu. Karena tadi si taste yang kami tawarkan itu berbeda gitu. Tadi mungkin aku nyambung sama nilai. Tadi aku biasanya sebut menjadi 3 mungkin. Organisasi dakwah iya, organisasi gaul iya, dan organisasi sosial gitu. Berarti harus seimbang ya, nggak mungkin kita harus kayak kaku melulu gitu. Betul, berdakwah agama nggak bisa. Ya nggak bisa naif kita kita dakwah dulu. Mungkin itu bisa jadi tergantung visi organisasinya kan. Oh iya ini lembaga dakwah kampus, udah untuk mereka aja. Benar. Cuman ya kami pengen itu berbeda gitu. Pengen dibikin lebih luas gitu betul. ya. Siapapun ya tadi kenapa ingin lebih luas ya karena kan seberapa baiknya itu bisa diukur juga dari seberapa besar dampaknya kan. Benar. Makanya kalau inklusif kayaknya lebih enak nih masuk dan lebih gesit gitu kan. Iya. Gitu dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam dan segala macamnya gitu. Itu sih. Jadi nilainya tadi organisasi dakwah, kalau misalkan Santri Space disebut organisasi dakwah, iya gitu. Betul juga gitu. Karena setiap ajakan atau mungkin bahasanya tuh nahnu du'atun qabla kulli syai'. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh kami adalah pendakwah sebelum segalanya. Jadi ketika kita membuat Santri Space juga itu termasuk dakwah gitu. Walaupun tadi aku bilangnya dari permasalahan sosial kesenjangan ekosistem santri itu gitu. Itu dakwah ya udah itu bisa dibilang gitu. Cuman jangan lupain kedua fungsi Santri Space atau nilai Santri Space yang lain gitu. Ada organisasi gaul, gimana cara kita bisa masuk tren. Tadi beda musola kok sama kafe. Kemarin kita ada program jalan pagi itu kolaborasi juga sama kafe gitu.
Banyak ya eventnya. Iya, karena kita emang itu kan pengen masuk gimana sih? Bersosialisasi dengan masyarakat Ya, sekitar inklusif gitu. biar masuk juga gitu. Terus yang terakhir organisasi sosial. Kita juga lagi fokus nih gimana caranya permasalahan santri ini bisa terkawal atau bisa tadi ya yang kata aku santri keluar santri itu pengangguran cuman sekian yang keperluan tinggi itu bisa terkawal dan bisa kita menjadi katalisator strategis untuk menurunkan angka yang negatif tersebut ke angka yang lebih positif gitu. Oke, gitu. Oh, jadi bisa buka mata sih kalau misalkan santri itu nggak semuanya eksklusif. Dalam komunitas itu memiliki nilai tanamannya masing-masing. Salah satunya Santri Space ini menanamkan nilai inklusif supaya dapat memaksimalkan tujuannya, yaitu untuk organisasi berdakwah, kemudian untuk sosial, dan juga organisasi yang gaul. Organisasi yang gaul, keren banget sih. Itu dari mana nih kira-kira kepikiran? Itu mungkin karena ini sih melihat sekitar aja gitu. Oh iya sih, emang kayaknya harus relevan ke tren masa kini juga santri itu. Kata relevan itu mungkin keyword Santri Space banget lah. Oke. Kadang kan ya kan santri agama Islam ya, kalau kita ngomongin Islam gitu kan, Islam itu kan agama atau ideologi atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kan. Nah, janjinya adalah agama Islam itu akan dirawat gitu. Nah, gimana cara merawat dari dinamis dari abad 7 gitu sampai sekarang abad 21, ya perlu relevansi terhadap dinamis kan. Ya. Jadi nggak boleh monoton terus. Betul, ya Kang, benar banget. Karena zaman sekarang itu para pemuda itu meleknya tuh ke media sosial, ke internet, ke tren-tren yang mungkin dapat dikuasai oleh Santri Space yang katanya gaul ya. Oke. Nah, next ada pertanyaan kan, Kang Wafa ini sebagai founder, apa sih tantangan paling berat saat merintis komunitas berbasis santri ini? Oke, beratnya banyak sih. Cuman setiap merasa keberatan itu kayak tadi aku sebutnya semesta mendukung ya, kayak diangkat lagi gitu. Karena mungkin ya tadi aku berangkatnya itu dari permasalahan. Ketika permasalahan itu benar gitu kan, tidak hanya asumsi atau benar-benar dirasakan gitu kan, ya pasti semuanya bakal melihat ke sana gitu. Tadi santri kurang dan segala macam gitu. Nah, tantangannya itu tadi ketika aku belum, ya kan santri masih merintis ya, belum menemukan sistem manajerial yang baik gitu. Ketika tadi terlalu besar lah, aku belajar banyak betul gitu dari Santri Space ini, gimana cara Santri Space ini sebagai playground aku gitu. Tadi tantangan. Nah, dari tantangan ini gimana caranya biar aku tuh punya prinsip kesalahan itu adalah pasti kan. Jadi ketika ada kesalahan itu langsung di notes tuh, langsung di track gitu. Karena kesalahan itu udah pasti gitu kan. Jadi kesalahan itu bisa dikurangin, kita bisa manage. Akhirnya tantangan tersebut berubah menjadi peluang gitu. Peluang bahkan menjadi kekuatan gitu. Itu sih. Iya sih, karena menurut saya juga wajar banget kalau di setiap organisasi, setiap komunitas, setiap perkumpulan itu pasti ada tantangannya masing-masing, mau itu dari internal atau eksternal. Tapi dari jawaban Kang Wafa tadi itu sangat cukup membantu untuk teman-teman yang mendengar, mungkin memiliki tantangan yang sama atau berbeda, tapi sama aja ya, semuanya itu pasti ada problem solvingnya masing-masing. Pengen nambahin sih sebenarnya. Boleh. Tantangannya itu tadi ya, karena relevansi gitu kan. Kadang banyak nilai atau kan sekarang kan ya banyak lah nilai Santri Space ini, oh iya katanya nilai Islam tapi terlalu monoton ya, bukan malah terlalu masuk atau terlalu melebur nih. Okay. Kadang tantangannya di situ gitu. Kita bukan sering sih, sempat aku berdiskusi atau sampai bertukar pandangan, oh gimana nih Santri Space ini tetap relevan tapi tetap masuk ke semua orang tapi tetap ngejaga nilai itu gitu. Nilai Islam yang sebenarnya gitu ya. Itu sih. Iya sih, sebenarnya kalau didengar-dengar emang cukup berat karena dengan mengikuti relevan zaman sekarang dan membawa nama agama tuh cukup berat. Tapi
Saya yakin sih dari motivasi Kang Wafa yang besar ini beserta para anggota Santri Space pasti memiliki tujuan yang sama ya Kang. Dari semua problem solvingnya juga pasti selalu ada. Selanjutnya ada pertanyaan, Kang Wafa ini kan masih aktif sebagai mahasiswa di Ekonomi Islam Unpad, tapi juga memimpin organisasi besar atau di Santri Space ini kan sebagai founder. Nah, bagaimana cara Kang Wafa membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan kehidupan pribadi Kang Wafa? Oke, salah satu fakta yang harus disampaikan adalah ekonomi Islam itu prodinya santai. Maksudnya terbilang waktunya kalau ditanya time management ya udah diatur sama prodinya gitu. Iya, fleksibel banget ya Kang. Ya, fleksibel, jadi kita banyak waktu luang lah waktu itu. Aku pribadi gitu. Ya mungkin angkatan 24 atau semester 1 gitu kan. Akhirnya ketika kita ada waktu luang itu, kita bisa mengkreasikan peluang itu gitu, waktu luang itu gitu, Mengimprovisasi diri lah ya saat sekali. ada waktu luang. Betul, tapi tetap gitu kan, prioritas kan selalu ada gitu kan, prioritas akademik gitu kan, terus prioritas organisasi juga kan itu ada banyak caranya gitu. Salah satu cara aku buat milih organisasi biar mungkin teman-teman ngerasa gitu kan kayak aduh aku terlalu banyak organisasi nih, gimana sih cara milih yang tepat, atau mungkin aku emang harus aku pengen banyak ekspektasi gitu kan di kuliah ini, harus coba lingkup organisasi yang lingkup universitas, lingkup fakultas, prodi, tapi aku juga pengen lingkup yang eksternal gitu kan, bahkan nasional gitu kan. Banyak gitu kan. Gimana caranya ekspektasi itu bisa jadi rasional tuh, aku biasanya pakai data ini sih jadi setiap harinya itu manusia cuman bisa ada data ya, sekitar memikirkan 4-5 hal penting. Nah mungkin itu aku aplikasiin ke pemilihan organisasi aku gitu. Jadi jangan sampai ngelebihin 4 atau 5 gitu. Di semester 1 aku ngelaksanain, dan semester 2 aku juga ngelaksanain itu gitu. Oke. Jadi Kang Wafa ini cukup produktif ya karena memiliki schedule-nya atau time manajemennya masing-masing, dan menurut saya pastinya bakal menginspirasi banget sih buat teman-teman yang mendengar. Nah, tapi juga jangan lupa nih Kang, kalau misalkan Kang Wafa sibuk organisasi tapi juga harus tetap punya waktu untuk sendiri, untuk istirahat juga dan lain-lain sebagainya kan juga penting ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, selama menjadi presiden atau founder dari Santri Space ini, apa manfaat yang dirasakan oleh Kang Wafa, baik dari peningkatan skill, pengembangan diri, atau mungkin relasi? Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Terima kasih. Tadi dari peningkatan skills, terus dari pengembangan diri, sama dari relasi. Mungkin aku jawab 2 itu karena saling berkaitan, peningkatan skill dan pengembangan diri gitu kan. Iya. Tadi aku sempat sebut kalau Santri Space itu sebagai, aku sering sebut istilahnya itu playground aku lah. Playground itu tempat bermain mungkin. Oke, jadi make it fun aja ya. Betul, make it fun. Kadang kan kita kalau misalkan nggak semua sih, cuman kalau misalnya kita ikut hima kita terikat gitu kan, ada komitmen. Cuman kalau di Santri Space ya udah, karena base-nya awal itu pertemanan gitu kan, beralih jadi profesionalitas. Jadi itu ya udah make it fun, dan aku sering istilahnya udah anggap jadi playground aja gitu. Nah, tadi dari peningkatan skills dan pengembangan diri, aku tuh ngelihat misal ada hal menarik gitu yang aku pelajarin dari fakultas, dari BEM fakultas, atau dari hima ekonomi Islam, atau dari hima lain, atau dari BEM universitas yang baik, itu aku bisa langsung implementasi nih, atau bisa ngecek and recheck cocok nggak sih di Santri Space sistem kayak gini gitu. Bahkan aku biasanya benchmarknya itu ISEC sih, karena itu organisasi yang dinamis juga gitu. Berarti bisa lihat ini ya, mencari referensi, inspirasi dari banyak organisasi gitu ya. Betul. Jadi nggak cuma di situ aja, kita harus lihat juga inspirasi dari manapun gitu. Benchmark, ilmu tuh dari mana aja. Iya betul sekali. Itu sih tadi peningkatan skills, aku jadiin playground. Dan relasi tentu kalau mahasiswa baru gitu kan, ngomong gitu kan, oh aku punya komunitas, punya bisnis, padahal mah bisnisnya baru coming soon gitu kan. Oh cuman stuck di situ. Iya, cuma di sana. Nggak dilanjutin. Tapi kan kalau ngomongnya enak gitu, aku punya bisnis. Iya benar-benar. Aku punya bisnis. Wow gitu yang denger. Pas IG-nya apa? Oh kabar coming soon. Itu ya itu sama aja, setiap itu adalah value gitu, nggak bisa dimungkir. Jadi misal aku punya bisnis gitu kan, konveksi,
baju gitu kan, desain baju gitu-gitu. Walaupun baru coming soon, aku ngomong sama orang punya bisnis beneran gitu, aku bisa gitu. Gimana? Aku juga punya bisnis nih gitu, sosokan aja gitu. Bisnis konveksi gini-gini. Gimana ya cara ngembangin gitu? Oh bisnis, dia udah lancar nih, bisa gitu. Jadi relasi itu aku maknain jadi pertukaran value sih. Benar. Pertukaran dan pembangunan value. Jadi ketika aku punya komunitas, aku ketemu pemilik komunitas lain, aku ketemu ketua organisasi lain tuh, aku bisa share insight-nya tuh gampang gitu. Iya, benar Karena sih. punya value bukan ya value dari organisasi itu sendiri kan. Jadi kayak kita bisa tukeran kartu lah. Aku punya komunitas nih, kamu pengen apa? Ya, jadi jangan kayak insecure gitu kalau Yep, misalkan betul. start kita tuh nanti gitu. Iya. Kan beda-beda ya start orang-orang tuh. Jadi dengan cara kita memiliki niat untuk memiliki organisasi atau bisnis atau apapun gitu, dengan cara kita memiliki niat tersebut, kita juga bisa sharing session dengan orang-orang yang lebih Yap, lebih sukses masuk gitu. ya, lebih sukses dari kita gitu kan. Ya, oke. Selanjutnya, Kang Wafa ini aktif di berbagai kompetisi dan organisasi. Menurut Kang Wafa, bagaimana menjaga semangat dan produktivitas tersebut? Oke, mungkin kalau ditanya berbagai kompetisi, aku baru coba beberapa sih kompetisi. Cuman ya antara business plan atau business case gitu, dan yang baru menang sekali aja gitu. Tapi keren loh Kang, dari yang tadi saya sudah bacain itu. Oh iya, oke. Iya, Mungkin, udah semifinalis gitu. Betul. Cuman kalau ngejaga itu tadi sih, masuk dari time management kan. Ekes ini punya waktu yang udah waktu yang udah mengenakan mahasiswanya lah. Bener. Gitu. Tapi jangan lupa kalau si akademik ini juga harus dibantu dengan bukan IPK aja gitu. Kita harus explore lain juga kan. Akademik di luar mungkin berkas atau keseharian matkul kita itu kan ada lomba gitu. Itu yang bisa mengasah kita dalam hal kompetisi. Lebih bisa diaplikasiin ya Iya, kalau betul. lomba tuh. Betul. Bener. Jadi ada kompetisi sama organisasi kan. Tadi aku organisasi udah cerita cukup banyak gitu. Cuman aku sering nih kalau tadi ya mungkin kalau ditanya caranya biar imbang tuh. Tadi kalau di organisasi aku mungkin lebih effortnya tuh naruhnya tinggi gitu. Aku kalau jadi ketua Santri Space tuh effortnya harus tinggi dong. Iya. Nah kalau misalkan di kompetisi, aku naruhnya biasanya effortless gitu. Gimana caranya aku ngajak orang itu yang udah berpengalaman atau orang yang ya pokoknya udah kompetisinya hebat lah gitu. Untuk membangun tim gitu Kang. Ya aku lakukan pendekatan, ayo kita lomba gini-gini. Oke, set. Aku belajar banyak dia ke dia gitu. Akhirnya ya menang. Itu salah satu contoh case aku menang tuh gara-gara itu sih. Jadi mencari insight dari banyak orang ya yang Ya, mungkin betul. bakal membantu kakaknya nanti saat kompetisi tersebut. Karena kita juga punya keterbatasan kan. Iya benar. Yang terpenting itu apa ya, dari kitanya itu emang harus melek gitu loh Kang. Kita harus terbuka sama orang tersebut supaya orang tersebut tuh enak juga ngasih insight ke kitanya. Betul, harus gaul juga. Benar, benar. Nah, selanjutnya, tema kita kali ini tuh kan grounded in purpose, ground in people. Bagaimana Kang Wafa memaknai kalimat itu dalam konteks perjalanan pribadi dan Santri Space? Oke, kalau grounded in purpose itu jelas karena aku mungkin kalau orang bilang aku orangnya cukup dramatis juga, tapi Kayak gimana sih Kang dramatis itu? mungkin banyak filosofinya lah, Oh, ribet lah orang iya sih, kalau tadi aku bingung gitu. ya kan bingung gitu. Cuman kalau misalkan mau ditanya purpose, cuman kan purpose itu penting kan. Nah, bukan seberapa panjang kalimat purpose itu kan, tapi seberapa ngena purpose itu mengendalikan si diri akunya gitu kan. Iya. Tapi grounded in purpose kan ya. Benar. Kita bertumpu pada tujuan gitu. Nah, tadi sih si tujuan ini tuh gimana kita mendefinisikannya gitu kan. Oke, kita set kalau sebenarnya semua muslim tuh purpose-nya adalah akhirat gitu kan. Benar. Kalau spesifiknya ya surga gitu. Spesifik lagi ridho Allah gitu. Nah, gimana caranya ridho Allah itu mendrive semua keseharian kita. Gitu sih. Nah, semua itu udah dijelasin kan ilmunya, terus bagaimana caranya gitu kan. Nah, itu gimana caranya kita tuh bisa bertumbuh pada ridho Allah tersebut terhadap keseharian kita. Nah, kalau kita udah membaca gitu kan, atau mempelajari gitu kan ilmunya gitu, gimana cara kita bisa mendrive ridho Allah atau kita di drive ridho Allah terhadap keseharian kita, itu kita bisa baru nih ground in people kan.
kita bisa tadi dari keseharian kita bisa bersosial, mungkin bahasa ekonomisnya itu muamalah gitu kan, bertransaksi, bergaul itu dengan ya tadi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang berkah gitu kan, kalau sesuai syariat itu sih, dengan cara yang benar juga kan. Terus kalau misal aku memaknakan ground in people itu sebagai lingkungan aku sih, jadi setiap kita ada berasal dari lingkungan kita gitu. Kalau ya tadi kalau lingkungan kita buruk, simpelnya ya kita juga bakal terpengaruh gitu. Benar. Kan. Walaupun banyak relativitasnya di sana, maksudnya masih bisa gitu kan, ada orang yang ada lingkungannya buruk cuman dia yang benar sendiri, itu ada gitu. Cuman itu adalah rata-rata pengaruh gitu yang terjadi di lingkungan sosial kita. Nah, aku tuh selalu ada 3 poin sih. Kalau misal aku belum nemuin lingkungan yang baik gitu kan, aku cari lingkungan baik gitu. Kalaupun udah nemu, jaga gitu. Kalau udah jaga dan udah nemu dan udah menjaga, aku langsung aku belajar untuk menciptakan lingkungan yang lain gitu. Jadi ada 3 itu sih. Tadi kan kalau misalkan ground in people gitu, gimana caranya lingkungan itu bisa memengaruhi diri aku. Nah, lingkungan ini mungkin bisa nyambung juga sama lingkup bertumbuh di berorganisasi atau lingkup ya tadi universitas atau eksternal. Jadi semakin banyak lingkungan baik, maka nanti kalau mentor aku nyebutnya itu galaksi gitu. Apa tuh galaksi itu? Jadi kalau kita misalkan punya kenalan, punya lingkungan di Hima, berarti itu galaksi Hima. Aku punya kenalan di Santri Space, yaitu galaksi. Jadi berbeda-beda ya. Setiap lingkungan punya galaksi masing-masing. Betul. Kalau misal aku punya galaksi baru, misal ada Forum Ekonomi Islam Jawa Barat, itu tambah lagi galaksinya. Nah, kalau tadi setiap tadi semakin banyak galaksinya, ya semakin banyak dong yang kenal kita gitu. Nah, dalam galaksi itu kan ada pusat tata surya kan. Benar. Matahari. Oke, kita belajar IPA ya di sini. Iya. Ini soalnya mentor aku emang wah banget itu waktu itu. Keren banget. Terus gimana caranya kita dipandang atau punya kalau gravitasi itu menarik ya. Ya itulah pokoknya. Menjadi teladan lah bagi planetarium yang lain. Iya, benar, gitu. Benar. Gimana cara kita bisa jadi matahari dulu di lingkungan tersebut. Dari Himaikis, gimana cara bisa jadi matahari gitu kan. Nah dari nanti kalau jadi matahari, galaksi misalkan Forum Ekonomi Islam ini bisa ngelihat gitu, oh matahari ya, Hima Ekonomi Islam ini gini gitu. Jadi bisa ditarik lah. Nah ini tuh disebut sama mentor aku tuh algoritma lah galaksi. Nah nanti seiring berjalannya waktu, semisal jadi mentor aku tuh di pemerintah, staf sus kementerian gitu. Nah beliau emang dulunya hidup sama galaksi BEM, yang dimana kalau BEM itu kan terkenalnya dengan propaganda aksi melawan pemerintah. Kesibukannya juga BEM kesibukan. Terus tapi jadi lucu aja kalau ternyata dia jadi pemerintah gitu, malah masuk ke pemerintah. Bener. Gitu. Cuman beliau menjelaskan dengan cara yang wah keren banget itu, jadi galaksi sih. Pokoknya tadi ya lingkungan tuh banyak lah bahasanya gitu. Jadi perbanyak galaksi kalian, kita semua gitu kan. Jangan di Himaikis aja, ya di Himaikis ya wajib lah gitu. Tapi mungkin jangan di Himaikis aja gitu, jangan di tempat-tempat aja. Harus mau explore ya. Betul, explore. Jangan takut gitu, jangan kayak ngerasa kayaknya aku introvert deh, betul. Takut gitu. Tapi coba aja deh guys, pelan-pelan gitu. Nanti juga kalian bakal menemukan galaksinya masing-masing. Ya betul. Ternyata ground in people itu bisa disampaikan melalui bahasa sains ya kan. IPA, gitu. Iya, bahasa IPA ya. Dan menurut saya juga kalau tujuan dari grounded in purpose, ground in people juga itu harus berkesinambungan ya Kang. Harus seimbang antara beribadah dan berperilaku baik terhadap sesama. Itu harus seimbang teman-teman. Selanjutnya, dalam perjalanan membangun Santri Space, apa hal paling berharga yang Kang Wafa pelajari dari orang-orang sekitar? Oke, yang aku pelajarin dari Santri Space itu, keragaman atau perbedaan itu bukan untuk dibeda-bedakan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, tapi emang benar sih, pasti relevan. Salah. Malah justru dibeda-bedakan. Oh, harus dibeda-bedain. Perbedaan itu harus dibeda-bedakan. Gak bisa disatu paduin ya Kang, karena
macam-macam orang tuh Betul. macam beda-beda Kalau kita juga. mungkin kalau dulu kan kalau di pelajaran PKN jangan dibeda-bedakan. Cuma kalau jangan dibeda-bedakan ya mereka beda gitu. Nah, cuman yang premisnya itu atau kalimat pentingnya itu kita beda-bedain, tapi kita juga pemahamin nih mereka perbedaannya apa. Nah, itu di Santri Space aku belajar betul. Oh iya, ada nih orang yang tadi Islam banget ada, maksudnya yang emang Santri Space banget ada gitu. Yang ada gaul juga ada ya, gitu. Tapi ada yang mundur juga karena oh iya aku nggak santri Nggak banget cocok nih. gitu. Itu kita belajar menghargai dulu lah gitu sih. Ya sih yang terpenting itu karena di setiap perkumpulan itu pasti punya sifat dan latar belakangnya masing-masing. Dan meskipun punya tujuan yang sama, tapi kita tuh nggak bisa melawan semua sifat yang mereka punya itu kan pasti beda-beda dan kita nggak bisa harus maksain supaya sama gitu. Minoritas itu jangan jangan di kesebelassanain gitu. Pokoknya harus dirangkul ya Kang. Tetap kita ya tadi harus rangkul walaupun idealisme harus tetap ada gitu. Bener. Oke, nih pertanyaan terakhir, apa pesan atau nasihat Kang Wafa untuk teman-teman ekonomi Islam yang sedang berproses, salah satunya aku sih, yang sedang menemukan jati diri atau mencari jati diri dan tujuan mereka? Aduh, jati diri ya, sebenarnya kayak aku ngerasa udah punya jati diri aja, enggak ya sebenarnya teman-teman. Cuman jati diri itu menurut aku ya tadi sih, apa ya, brandingan kita sih. Apa yang kita tanamin di diri kita terus keluar gitu kan ke diri orang lain. Itu sih brandingan diri kita, itu jati diri gitu. Nah, gimana cara kita menemukan jati diri? Tadi sih tujuan hidup kan, purpose itu bisa disangkutin sama purpose. Gampangnya sih sama purpose. Kalian cita-citanya apa? Mungkin tadi aku nyebutinnya ridho Allah gitu. Cuman kalau ridho Allah kan terlalu banyak tinggi lah gitu, atau itu adalah sebuah keharusan sih, ya, bukan jati diri, itu adalah sebuah keharusan. Betul. Cuman kalau gampangnya itu mungkin teman-teman boleh tracking nih atau mapping atau kenalin diri sukanya apa sih sekarang gitu kan. Aku aja mau tulisin ke ekonomi Islam tuh gara-gara pelajaran kelas 12 aku yang 92 organik, bukan organik sih. Mungkin kan yang lain gampang gitu soalnya, maksudnya terbilang mudah gitu karena agama dan segala macam. Cuman di luar itu ekonomi Islam ekonomi aja yang 90. Oh, gitu. 98 lah waktu itu. Nah, kan emang suka ekonomi ya? Ya, makanya itu by data lah aku masuk ekonomi Islam. Terus ya jati diri ya tadi kenalin kenapa ya tadi sukanya di mana. Mungkin orang tuh banyak bilang passion gitu kan atau apa gitu. Nah, mungkin bisa teman-teman definisikan passion itu ketika kamu di bidang itu kamu gampang belajar dan gampang masuknya gitu. Dan kalau udah gampang masuk ya udah jaga passion itu. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu kita harus jadi generalis, spesialis, itu bisa dibaca juga. Terus ada V-shape V-shape framework gitu. Gimana caranya kita punya apa yang kita inginin tapi kita juga bisa beradaptasi, berdinamis, berrelevansi kepada lingkungan sekitar. Itu jati diri. Oke, itu bahasanya terlalu berat. Apa ya berarti sederhananya? Kayak jati diri itu ya kita harus mencari apa yang kita suka, mungkin dari diri kita sendiri. Kemudian juga harus dinamis dari segi lingkungan kita. Jadi kita emang harus mengikuti perkembangan dari lingkungan kita itu apa, dan itu tuh akan membentuk jati diri kita yang sebenarnya gitu. Betul, mungkin branding. teman-teman. Iya benar sekali, mantep banget nyimpulinnya. Mantep. Iya, karena aku pun sebenarnya dari SMA itu memiliki ketertarikan dalam bidang komunikasi. Salah satunya ini podcast Melekat ini tuh membangun diri saya untuk, saya suka banget nih gitu. Justru itu berarti ada anak banget. tangga kan. Jadi dari tadi kita udah nentuin passion gitu kan. Kita harus langsung memutuskan anak tangga mana yang pengen kita step. Mungkin orang bener kita bilang kalau masa universitas ini masanya explore gitu. Bener. Cuman jangan tadi jati dirinya jangan sampai hilang. Bidang ini iya, bidang itu iya gitu. Itu jangan sih. Tetap harus punya pegangan sih. Kalau kita tuh karena gak mungkin dong capek juga kalau kita terus-terus kesana kesini gitu. Kecuali emang pengen belum nemuin nih. Oh iya, kecuali emang masih mencari gitu. Iya, nah
Duh teman-teman, cukup panjang dan cukup banyak juga, tapi sangat insightful banget untuk saya dan teman-teman sekitar yang mungkin sedang menyaksikan Melekat keempat ini. Nah, terima kasih banyak Kang Wafa atas jawaban-jawabannya yang super keren dan menginspirasi. Dari aku boleh nggak Kang, kira-kira kalau aku minta closing statementnya buat teman-teman yang lagi nonton? Oke, boleh gak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Closing statementnya adalah sebenarnya terima kasih sih teman-teman udah. Terima kasih juga Kang Ya, Wafa. terutama circle sinergitas kekeluargaan ya. Sinergitas kekeluargaan, betul Terus sekali. mungkin lingkungan Kema Ekis ya, mungkin kalau identitas atau value Hima atau Kema Ekis tuh kita kayak sekolah swasta Islam lah gitu, jadi kita adem gitu, siapapun yang pengen ya salam Kekeluargaannya tuh kayak melekat banget ya, gitu. melekat banget. Melekat. Betul. Melekat ya, terima kasih gitu udah jadi lingkungan. Mungkin harapannya sih aku bisa terus tadi mencari lingkungan yang baik. Kalaupun udah mencari menjaga lingkungan yang baik di Kema Ekis, kalaupun udah mencari dan menjaga, aku bisa menciptakan lingkungan yang baik gitu sih. Wah, keren banget sih Kang Wafa ini memang memiliki motivasi yang besar ya Kang untuk menciptakan lingkungan yang baik, Amin. yang bisa memberikan dampak yang baik juga terhadap sesama. Nah, dari obrolan kita belajar bahwa menjadi grounded in purpose itu berarti berpegang teguh atau pada nilai dan tujuan hidup yang bermakna. Sedangkan ground in people berarti tumbuh bersama orang-orang sekitar kita yang sama-sama ingin membawa kebaikan. Persis sih seperti yang Kang Wafa tadi kasih tahu, kalau ground in people itu tumbuh lingkungan kita sendiri untuk membawa kebaikan. Semoga cerita Kang Wafa hari ini tuh bisa memotivasi kita semua untuk terus berkembang, berkontribusi dan membawa dampak nyata sekecil apapun ya Kang langkahnya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah menyaksikan acara Melekat 4. Semoga kegiatan ini menjadi pengingat bahwa setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan tumbuh menjadi sesuatu yang besar di masa depan. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.